Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Sadun Akbar. Di sini saya akan eh, menyampaikan sedikit materi mengenai moderasi beragama, yaitu dengan tema Islam ramah bukan marah. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa apa definisi dari moderasi beragama. Dari sumber yang saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa moderasi beragama itu adalah pendekatan dalam beragama untuk menghindari sikap ekstrim baik ekstremisme dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme yang berlebihan. Jadi pendekatan ini menekankan keseimbangan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan serta penerimaan terhadap keragaman dalam praktik keagamaan. Jadi eh, moderasi beragama ini menitik beratkan dalam eh, toleransi dan penghormatan, menghargai sesama perbedaan yang ada di dalam sosial gitu. Selanjutnya, ya saya akan menyampaikan bahwa pentingnya moderasi beberapa eh, alasan mengenai pentingnya moderasi beragama. Yang pertama, menghindari konflik dan kekerasan. Jadi, moderasi beragama itu berfungsi untuk mencegah munculnya ekstremisme, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme yang berlebihan, yang seringkali menjadi akar konflik dari kekerasan gitu. Dengan menghormati perbedaan dan mengedepankan toleransi, moderasi beragama membantu menghindari konflik antara kelompok agama yang berbeda begitu. Yang Yang kedua adalah membangun kohesi sosial. Jadi moderasi beragama itu mempromosikan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman masyarakat, baik itu dari segi agama, budaya maupun etnis. Jadi masyarakat yang mempraktikkan moderasi beragama cenderung lebih inklusif dan menerima perbedaan yang membantu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Untuk yang ketiga adalah menjaga stabilitas negara. Jadi moderasi beragama itu berkontribusi dalam stabilitas politik dan dengan mencegah ekstremisme yang bisa mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional gitu. Seperti contohnya banyaknya kasus terorisme itu adalah bentuk dari tingkat moderasi yang serendah itu gitu. Jadi pemerintah yang mempromosikan moderasi beragama dapat mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan diskriminatif yang mendukung stabilitas jangka panjang gitu. Jadi secara tidak langsung moderasi agama itu dapat mencegah terjadinya terorisme seperti itu. Yang keempat, memajukan pembangunan sosial dan ekonomi. Jadi stabilitas sosial dan politik yang dihasilkan oleh moderasi beragama itu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan menghindari konflik yang mempromosikan dengan menghindari konflik dan pemerintah yang mempromosikan keharmonisan, moderasi beragama berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, mendorong dialog dan kerjasama antar agama gitu. Jadi moderasi beragama itu mendorong dialog antar agama yang membantu meningkatkan pemahaman dan menghormati perbedaan keyakinan dan mempromosikan kerjasama antar agama gitu. Moderasi beragama ini dapat memobilisasi berbagai komunitas untuk bekerja sama dalam isu-isu kemanusiaan dan lingkungan. Yang keenam, menjaga identitas dan nilai-nilai keagamaan. Jadi moderasi beragama ini menghormati tradisi dan nilai-nilai keagamaan sambil menyesuaikan dengan konteks zaman modern gitu. Dengan menekankan akhlak mulia dan nilai-nilai universal, moderasi beragama membantu menjaga moralitas individu dan masyarakat yang ada gitu. Jadi menurut
sumber-sumber yang saya baca, moderasi beragama adalah pendekatan yang penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, stabil, damai, dan eh, menghindari konflik-konflik yang ditimbulkan dari ketidakharmonisan tersebut. Dengan menghindari ekstremisme dan dengan menghindari ekstremisme, membangun kohesi sosial dan menjaga eh, stabilitas negara dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, serta mendorong dialog kerjasama antar agama dan menjaga identitas dan nilai-nilai keagamaan. eh, saya yakin bahwa moderasi beragama yang ada itu dapat eh, apa ya, menciptakan masyarakat yang sangat harmonis gitu, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai agama. Dengan adanya moderasi beragama itu kita bisa meningkatkan eh, meningkatkan keharmonisan serta mengurangi konflik-konflik yang ditimbulkan dari moderasi yang ditingkatkan dari yang ditimbulkan dari sikap-sikap radikal seperti terorisme dan tidak menghargai antar umat beragama gitu. Selanjutnya saya akan menerangkan bahwa di moderasi beragama di dalam Islam, yaitu Islam ramah bukan marah. Jadi dasar-dasar bahwa Islam itu adalah agama yang yang moderasi adalah kita bisa melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, dan pilihlah agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam itu diharapkan menjadi umat yang adil, seimbang, dan moderat dalam segala aspek kehidupan. Yang sumber yang kedua yaitu dasar yang kedua yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik mungkin urusan adalah yang tengah-tengah. Hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menghindari sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dalam beragama. Begitu. Selanjutnya keseimbangan dalam beragama. Islam mengajarkan keseimbangan dalam urusan dunia dan akhirat. Seorang Muslim itu diharapkan untuk beribadah kepada Allah sekaligus menjalani kehidupan duniawi dengan baik. Eh, Pada intinya Islam itu mengajarkan bahwa ada dua kehidupan, yaitu kehidupan di akhirat dan kehidupan dunia. Sebagai umat yang Muslim yang taat, kita harus menjalankan itu di tengah-tengah. Jadi kita tidak boleh berlebihan untuk dunia dan berlebihan di akhirat. Jadi kita harus mempertimbangkan keduanya sehingga kita memiliki kehidupan yang seimbang, yaitu dunia dan akhirat. Moderasi dalam hukum dan syariah. Dalam Islam menekankan prinsip keadilan dan kemudahan dan keringanan dalam menetapkan hukum ulama untuk mempertimbangkan maslahat dan mafsadat kerusakan bagi umat gitu. Jadi di syariah, di hukum Islam pun menerapkan moderasi, yaitu bersikap eh, adil. Selanjutnya adalah toleran toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai demikian. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Serta dalam surat Al-Mutahanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memarahimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Jadi dari dua ayat ini kita dapat
menyimpulkan bahwa Islam itu mengajarkan bahwa eh, kita hidup di dunia itu berbeda-beda gitu. Dan tidak semua manusia itu eh, memeluk Islam gitu. Ada baiknya kita tuh kan kita berbeda-beda dan bersuku-suku gitu. Jadi kita harus menghargai perbedaan yang ada, baik itu perbedaan dalam sosial maupun beragama gitu. Selanjutnya, dialog antar agama dan kerjasama untuk meningkatkan modernisasi beragama. Nah, eh, ini eh, ini saya masukkan dalam materi ini karena di Indonesia ini perlu, karena dalam kondisi yang begitu beragamnya, jadi dialog antar agama dan kerjasama untuk meningkatkan moderasi agama itu sangat penting. Jadi moderasi beragama itu eh, salah satu dampaknya itu dapat mendorong dialog antar agama untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama dalam isu-isu kemanusiaan. Contoh kerjasama umat beragama dalam kegiatan sosial, misalnya seperti bantuan bencana, kampanye kesehatan. Misal kalau ada eh, kita merayakan eh, misal korban gitu, mereka yang non muslim juga ikut eh, membantu gitu, membagikan seperti itu. Seperti contoh sejarah dalam agama Islam gitu. Dalam Piagam Madinah yang disusun Nabi Muhammad, itu adalah contoh nyata yang ada di dalam Madinah, bahwa apa ya namanya, hak-hak dan kewajiban semua warga itu, baik non muslim dan Muslim itu dijamin gitu dan dihormati. Dan saya melihat contoh dalam modern saat ini itu seperti dialog eh, dialog antar agama itu yang dilakukan oleh eh, salah satu influencer menurut saya, yaitu salah satu pendakwah yang bernama Habib Jafar. Jadi beliau itu melakukan eh, dialog antar agama untuk misalnya membahas isu-isu sosial begitu, karena itu sangat penting untuk menjaga harmonisasi antar umat beragama yang ada. Nah, pentingnya ulama dan cendekiawan. Jadi ulama dan cendekiawan itu berperan penting dalam menyebarkan pemahaman modernisasi beragama melalui pendidikan, ceramah, dan tulisan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan keadilan. Jadi ulama dan cendekiawan juga berperan dalam menangkal ideologi ekstrim dan radikal dengan memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Seperti kita contohnya pelaku pendidikan begitu ya. Jadi kita mahasiswa itu juga berkewajiban dalam menyebarkan mengenai moderasi beragama, karena yang mendapatkan fasilitas tentang materi moderasi beragama itu salah satunya kita. Jadi kita wajib untuk menyebarkan eh, pemahaman mengenai moderasi beragama. Supaya apa? Supaya masyarakat juga mendapatkan ilmu moderasi beragama ini, karena sangat penting ya. Kalau materi saja itu banyak, tapi kan yang disebarkan ke masyarakat itu nggak banyak gitu. Makanya salah satu kewajiban kita sebagai mahasiswa yaitu menyebarkan ilmu tentang moderasi beragama ini. Nah, berikut adalah sikap-sikap yang mendorong moderasi beragama, yaitu keseimbangan atau tawazun, yaitu menghindari sikap yang berlebihan. I- dalam misal dalam ibadah ini. Jadi kalau menurut setangkapnya saya tuh, sikap tawazun ini tuh menghindari sikap yang berlebihan dalam ibadah dan ibadah akhirat dan dunia. Maksudnya kalau dunia itu bekerja gitu ya, kalau akhirat tuh sholat gitu lah. Jadi kita harus seimbang. Kita nggak boleh berlebihan dalam bekerja dan tidak berlebihan dalam eh, beri-
sholat gitu. Misal kalau kita sholat terus menerus lupa bekerja ya kita makan apa gitu ya. Kalau kita bekerja terus ya masa kita lupa dengan akhirat gitu. Jadi sikap tawazun ini sikap tawazun ini sangat penting untuk mendorong moderasi beragama sebagai apa? Sebagai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang kedua, toleransi. Toleransi itu menghormati perbedaan dan dalam keyakinan. Dalam praktek agamanya itu kita harus menghormati eh, perbedaan agama yang ada gitu. Contoh menjalin hubungan baik dengan tetangga yang berbeda agama gitu. Seperti saya kemarin kalau di Jawa itu ada nyinom gitu. Ada membantu kalau ada pernikahan kita bantu-bantu tetangga. Nah, kita tuh sebagai eh, muslim yang taat tuh kita harus tasamuh atau toleransi. Kita nggak boleh membeda-bedakan tentang kita itu muslim atau enggak gitu. Tetap kita bantu. Yang ketiga itu keadilan, yaitu keadilan itu dalam bentuk moderasi beragama itu menerapkan prinsip keadilan dalam hubungan antar manusia. Seperti contohnya bersikap adil keputusan antara tanpa memandang latar belakang agama gitu. Jadi kita harus adil, maksudnya tidak boleh membedakan menilai seseorang dari eh, latar belakang agamanya. Yang keempat, musyawarah atau syura, yaitu sikap yang mengutamakan dialog dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya mengadakan rapat keluarga gitu misal untuk eh, memutuskan suatu keputusan gitu. Jadi selanjutnya adalah implementasi moderasi dalam beragama. Yang pertama pendidikan, yaitu mengintegritaskan nilai-nilai moderasi dalam kurikulum pendidikan seperti eh, seperti ini materi Islam Ulil Albab ini eh, sangat mendorong untuk moderasi di dalam lingkup mahasiswa. Yang kedua, misal mendorong dialog antar umat beragama dalam lingkup di sekolah atau universitas. Jadi sebenarnya saya pernah melakukan seperti contoh yang saya alami, saya pernah bekerja sama dengan mahasiswa Atmajaya begitu. Saya tidak memandang-mandang mereka bahwa mereka Kristen atau enggak, tapi saya belajar banyak dari mereka dalam pengodingan ilmu HTML karena teman saya itu banyak yang ada di Atmajaya dan eh, mereka berkuliah jurusan matematika, tapi mereka pandai coding gitu. Jadi saya belajar banyak dengan mereka. Nah, saya belajar pun tidak memandang mereka itu Islam atau bukan gitu. Jadi tidak memandang background latar belakang mereka gitu. Yang kedua, implementasi moderasi beragama dalam bidang media dan teknologi. Dengan menggunakan media untuk menyebarkan pesan dengan media dan teknologi kita dapat menyebarkan ajaran dengan ajaran moderasi beragama karena media dan teknologi itu lingkupnya sangat luas ya. Jadi itu platform yang harus kita maksimalkan karena efeknya itu menjangkaunya luas gitu. Yang ketiga, kebijakan dari pemerintah. Eh, pen- jadi pemerintah ini dapat mendorong modernisasi beragama melalui kebijakan yang inklusif dan adil, serta membentuk lembaga yang bertugas mempromosikan moderasi beragama. Seperti saya lupa apa nama eh, lembaganya, tapi ada dari lembaga penanganan teroris dari kepolisian itu salah satu membentuk sikap moderasi beragama karena di situ kita diajarkan untuk anti radikalisme dan eh, sikap yang berlebihan dalam beragama karena mencegah terorisme itu adalah salah satu bentuk eh, mengembangkan apa ya namanya sikap moderasi beragama karena terorisme itu muncul karena ada sikap radikalisme yang dan beragama yang berlebihan.
Nah, berikut kesimpulannya. Yang pertama adalah moderasi beragama dalam Islam adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil dan damai. Yang kedua, dengan menghindari sikap ekstrim dan menghormati keragaman dan mempromosikan nilai-nilai universal, kita dapat membangun dunia yang lebih baik dan toleran. Islam adalah agama yang ramah, penuh kasih, dan setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.